Ultimate Martial Divine King, episode 130. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah mendengarkan penjelasan Patriark Kota Lonceng Suci Lei-Si, para instruktur dari berbagai perguruan bela diri akhirnya memahami penyebab dan akibat masalah tersebut. Patriark pertama Lei Huan meninggalkan harta karun bernama Lonceng Roh Ilusi. Lonceng Roh Ilusi ini mengandung cukup banyak kekuatan. Lei-Si menggunakan kekuatan ini sebagai syarat agar generasi muda sukunya dapat memasuki rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota untuk menerima bimbingan kultivasi formal. Ini memang merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, jika terus seperti ini, Saint Bell City suatu hari nanti akan berubah menjadi kota pemburu biasa. Meskipun Phantom Bell berisi kekuatan dan warisan yang ditinggalkan oleh Lei Huan, sulit untuk memanfaatkan kekuatan yang seharusnya dimilikinya tanpa bimbingan seorang profesional. Peran guru yang baik adalah memastikan generasi muda tidak mengambil jalan yang salah. Kalau mereka belajar sendiri, mereka harus mencari tahu sendiri, yang mana akan membuang banyak waktu dan malah bisa menyimpang dari jalan yang benar. Para instruktur yang hadir semuanya adalah instruktur inti dari berbagai perguruan tinggi bela diri. Kekuasaan para instruktur inti relatif luas, dan mereka dapat membuat banyak keputusan atas nama para petinggi perguruan tinggi. Misalnya, merekrut mahasiswa tambahan dari luar. Bolehkah aku tahu rumah persilatan mana yang ingin dimasuki oleh generasi muda klanmu? Yue San dari Mammoth Martial House berbicara, yang berarti dia sangat tertarik dengan apa yang disebut Phantom Bell. Jika murid langsungnya dapat memperoleh kekuatan ahli tato spiritual Lei Huan dari Phantom Bell, itu akan bermanfaat bagi Yue San dan bahkan seluruh Mammoth Martial House. Tatapan mata Lei-Si yang sayu menyapu hampir 10 instruktur di kedua sisi aula. Kali ini, ia tidak mengundang semua perguruan tinggi bela diri tingkat tinggi di ibu kota, melainkan tim dari akademi yang berlatih di pegunungan Sky Lake. Kebetulan, rumah bela diri kerajaan, rumah angin kekaisaran, rumah bela diri badak, rumah bela diri bulan cerah, dan rumah bela diri mamut semuanya ada di sini. Satu-satunya kejutan adalah bahwa yang terlemah, rumah bela diri bintang surgawi, juga ada di sini. Tentu saja, Lei-Si tidak memiliki standar khusus tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat. Bibirnya yang keriput bergerak sedikit, dan ia berkata, semoga semua perkumpulan bela diri tingkat tinggi di sini bisa menjadi pilihan kota Saint Bell kita. Generasi muda suku kita bisa memutuskan sendiri perkumpulan bela diri mana yang ingin mereka tuju. Mendengar ini, instruktur lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Benar saja, semakin tua jahenya, semakin pedas. Dulu, perguruan bela dirilah yang memilih muridnya. Namun kini, muridlah yang memilih perguruan bela diri. Tidak hanya itu, mereka juga bisa memilih salah satu dari 10 perguruan bela diri, termasuk 5 akademi paling terkenal. Setiap perguruan bela diri memiliki karakteristik pengajarannya sendiri. Jika Saint Bell City mendistribusikan generasi muda ke berbagai perguruan bela diri, dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan kekuatan dari ratusan perguruan. Sebenarnya ini bukan masalah besar bagi wangsa bela diri. Lagi pula, perguruan bela diri mana yang tidak memiliki puluhan ribu murid. Bahkan perguruan bela diri bintang surgawi dengan peringkat terendah pun memiliki lebih dari 8.000 murid. Ini hanya menambahkan lebih banyak orang ke yayasan aslinya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Saint Bell City dikecualikan dari pengujian tersebut. Adapun apakah mereka bisa berhasil atau tidak, semuanya bergantung pada generasi muda Saint Bell City itu sendiri. Apakah ada syarat tambahan lainnya? Tanya suara wanita samar-samar. Tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada instruktur Akademi Bela Diri Kekaisaran, Hong Lian. Sejak awal, wanita ini bersikap acuh tak acuh, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ketua klan pertama, Lei Huan, adalah seorang seniman tato spiritual, wajahnya yang dingin dan elegan pun berseri-seri. Hehe, syarat tambahannya adalah jika kota Saint Bell dalam bahaya di masa depan, seperti serangan binatang iblis, invasi bandit, dan sebagainya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Kuharap akademi bisa membantu kita. Wow, setelah Lei-Si mengatakan ini, semua instruktur tercengang. Pria tua di depan mereka benar-benar keras kepala. Ini berarti bahwa semua rumah bela diri akan tanpa syarat menjadi tim pendukung kota Saint Bell di masa depan. Bukankah menurutmu syarat pengikatan ini terlalu tak tahu malu? Hong Lian berkata dingin, tanpa memberikan muka sedikit pun kepada pihak lain. Lei-Si tidak marah. Senyum muncul di wajah tuanya yang keriput.
Jika hanya kami yang meminta bantuan, itu memang tidak pantas. Namun kami dapat menjanjikan kepada Anda bahwa ketika lonceng roh ilusi dibuka di masa mendatang, rumah bela diri Anda dapat mengirimkan murid-muridnya ke sini. Namun ada batasan jumlah tempat. Ekspresi semua orang sedikit melunak. Pria tua ini punya hati nurani. Apa pendapat kalian semua? Tanya Lacey. Semua instruktur saling berpandangan, dan Hong Lian dari Akademi Bela Diri Kekaisaran berbicara lebih dulu. Baiklah, Akademi Bela Diri Kekaisaran saya menyetujui hal ini. Rumah Bela Diri Gajah Raksasa juga setuju. Rumah Bela Diri Badak Roh juga tidak keberatan. Sekolah Bulan Cerah juga tertarik pada lonceng roh ilusi. Provinsi Taifung setuju. Tak lama kemudian, semua instruktur yang hadir, termasuk Silan dari Prefektur Tensei, menyatakan keputusan mereka. Lagi pula, mereka yang bisa menjadi tim inti dari sebuah perguruan bela diri tingkat tinggi bukanlah orang biasa. Di bawah dukungan saling menguntungkan, semua orang sampai pada suatu kesimpulan. Dalam kasus ini, kesepakatan lisan hari ini efektif. Besok pagi, saya akan membuka sendiri lonceng roh ilusi di alun-alun lonceng suci. Semuanya, silakan ajak murid-murid kalian untuk menghadiri upacara ini. Meski kesepakatan lisan sederhana adalah yang paling tidak terjamin, Lacey tidak khawatir bahwa para petinggi martial house di ibu kota akan melanggar kesepakatan tersebut. Semua instruktur bertukar beberapa kata dan pergi satu demi satu. Tidak lama setelah mereka keluar dari aula, tatapan dingin tertuju pada punggung Silan bagai anak panah tersembunyi. Langkah Silan terhenti, dan mata indahnya menatap Hong Lian yang tidak jauh di belakangnya. Kamu beruntung kemarin, tapi lain kali tidak akan seberuntung itu. Sebuah suara rendah namun acuh tak acuh terdengar, dan mata Hong Lian dipenuhi rasa dingin. Silan mengepalkan tangannya yang bagaikan batu giok, dan secercah rasa dingin melintas di wajah cantiknya. Apa, kau ingin membunuhku? Hong Lian tersenyum tipis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika aku ingin membunuhmu, apakah kau masih hidup? Nada suara Silan yang tenang tidak berubah sama sekali. Tapi orang yang hampir mati kemarin adalah kamu. Itu cuma kekuatan jimat. Sekarang kau berdiri di depanku, aku bisa menghabisi nyawamu dalam 10 langkah. Mau coba? Ekspresi Hong Lian berubah dingin saat ia merasakan kilatan dingin di mata Silan. Meskipun ia seorang rune master tingkat tinggi, kultivasi seni bela dirinya masih sedikit lebih lemah daripada Silan. Jika Hong Lian menggunakan teknik susunan jimatnya, dia mungkin bisa mengalahkan Silan. Akan tetapi, mereka berdua berdiri berhadapan, dan Silan tidak memberinya waktu untuk menyiapkan susunan jimat. Inilah perbedaan antara Wu Xiu dan seorang rune master. Kalau ada waktu berikutnya, aku tidak akan berhati lembut lagi, Silan memperingatkan dengan dingin. Lalu, ia berbalik dan pergi. Ekspresi wajah Hong Lian menjadi makin buruk, wajahnya yang dingin tampak tertutupi lapisan es tebal. Kamu tidak akan berhati lembut lagi, dan aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Setelah Silan kembali, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tutor dan murid-murid di Prefektur Tensei. Tentu saja, hal itu menimbulkan keributan. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak manfaat dari perjalanan mereka ke Saint Bell City. Dengan penuh semangat, semua orang mulai menyesuaikan kondisi mereka untuk mempersiapkan pembukaan lonceng roh ilusi keesokan harinya. Zhou, Silan tiba-tiba berteriak, "Ada apa, guru? Di mana Chu Hen?" Chu Hen sedang beristirahat di kamarnya. Tutor Zuomo sudah memeriksanya, dan tidak ada yang salah dengannya. Kenapa kamu mencarinya? Tidak apa-apa, kamu bisa kembali bekerja. Oh, baiklah. Zhou Lu menatap Silan yang berbalik dan pergi. Ia merasa sedikit aneh. Tutor Silan belum pernah menanyakan situasi siswa seperti ini sebelumnya. Mungkinkah terjadi sesuatu antara Chu Hen dan Silan di luar? Pada saat ini, Chu Hen, yang baru saja selesai menyesuaikan energi internalnya, telah berganti pakaian bersih. Memikirkan kembali kejadian 2 hari terakhir, rasanya sungguh mendebarkan. Lebih baik tidak bertindak gegabah di masa mendatang. Untungnya, kali ini ia bertemu Xia Qing. Jika ia bertemu orang lain, hampir tidak ada peluang baginya untuk selamat. Karena itu, Chu Hen makin penasaran dengan identitas Xia Qing. Seharusnya ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Gumam Chu Hen pelan pada dirinya sendiri. Kemudian, dengan sebuah pikiran, sebuah cincin penyimpanan bermotif coklat muncul di tangan Chu Hen. Cincin penyimpanan ini adalah cincin yang ia ambil dari lengan Blood Ghost yang patah. Aku mengejarmu semalaman dan hampir mati di tanganmu. Ini kompensasinya. Sebelumnya, Chu Hen telah memeriksa secara kasar bahwa koleksi hantu darah tangan jagal tidak sedikit. Ada lebih dari 1000 batu kristal primordial kelas atas.
1000 batu kristal primordial tingkat atas setara dengan 100.000 batu kristal primordial tingkat menengah. Berpikir kembali ke Akademi Muda di Burning Rain City, Chu Hen hanya dapat menerima 2 atau 3 batu kristal primordial tingkat menengah setiap bulan. 100.000 lawan 2 sungguh tak terbayangkan. Memang, seseorang tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia luar jika ia tidak keluar rumah. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur saat dia berada di Burning Rain City. Setelah menghela napas sejenak, Chu Hen mengeluarkan sebuah botol besar dan meletakkannya di atas meja. Botol kaca transparan itu jelas berisi darah merah yang menyilaukan. Ketika dia menyentuh botol itu dengan jarinya, hawa panas yang menyengat menyebar dari ujung jarinya. Ini pasti darah badak gigi pedang api astral. Sebelumnya, menurut pemahaman Chu Hen, Bacar Hand Blood Ghost telah menangkap Zhou Lu untuk dijadikan umpan bagi Astral Fire Swatut Rhinoceros. Alasan utamanya adalah darah binatangnya. Namun, apa tujuan Bacar Hand Blood Ghost mengumpulkan darah Astral Fire Swatut Rhinoceros? Chu Hen sekali lagi memasukkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan untuk memeriksa. Tak lama kemudian, sebuah gulungan merah tua muncul kembali di tangan Chu Hen. Ketika gulungan itu berada di tangannya, hawa panas yang menyengat menyebar. Dengan rasa penasaran, Chu Hen perlahan membuka gulungan itu dan melihat kata-kata, teknik tempering tubuh matahari terbakar, tertulis di halaman pembuka. Teknik tempering tubuh matahari terbakar, Chu Hen sedikit tertegun saat melihat bagian belakang gulungan itu. Teknik tempering tubuh matahari terbakar, teknik tempering tubuh yang dapat ditingkatkan. Setelah penguasaan awal, seseorang akan dikelilingi oleh api ilusi, dan tubuh fisiknya akan cukup kuat untuk menahan bilah pedang. Setelah menguasainya, pertahanan seseorang akan menjadi luar biasa, dan tulang-tulangnya akan mampu menghancurkan senjata spiritual. Senjata spiritual yang hebat. Begitu 4 kata ini muncul, kelopak mata Chu Hen berkedut, dan jantungnya sedikit menciut. Hingga saat ini, dia belum pernah mendengar ada teknik penempaan tubuh yang dapat menahan senjata spiritual.